Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro, mahasiswa Universitas Terbuka Pontianak Pokjar Tumbang Putih, dengan nomor induk mahasiswa 8581050893. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas praktikum IPA, yaitu mengamati gerak tumbuhan pada putri malu, Seimunasti dan Mutinasti, merupakan tanaman yang bereaksi terhadap rangsangan. Nah, di sini pohon jambu itu akan mendapatkan nutrisi dari sisa kotoran cacing dan bisa juga untuk mengemburkan tanah. Nah, keuntungan dari si cacing yaitu bisa memperoleh makanan dari sisa-sisa organik dari kecambah kacang hijau. Dapat disimpulkan bahwa kecambah memerlukan kelembapan untuk dapat tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan air yang cukup, cahaya, dan suhu yang stabil. Nah, yang kedua, saya akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada lalat buah. Mari kita simak videonya. Jadi kesimpulannya, metamorfosis yang terjadi pada lalat buah adalah metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama telur, kedua larva, 3 pupa atau kepompong, dan terakhir menjadi imago atau lalat dewasa. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa semua tanaman dan hewan saling berinteraksi satu sama lain dengan komponen biotik maupun abiotik, di mana kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lingkungan yang tercemar oleh limbah dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Salah satunya pencemaran air oleh limbah deterjen. Hal ini ditunjukkan dalam hasil praktikum, di mana semakin tinggi konsentrat larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan kacang hijau. 4 sehat 5 sempurna, terdapat makanan pokok. Makanan sehat sangat penting bagi tubuh karena mengandung zat-zat yang dibutuhkan seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan susu sebagai penyempurna yang mengandung mineral dan air. Melalui konsep 4 sehat 5 sempurna, kita diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang protein, bukan karbohidrat. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa nasi, talas, biskuit, tepung terigu, dan kentang terbukti mengandung pati atau karbohidrat karena mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman saat diuji menggunakan larutan iodin. Sementara itu, buah jambu, buah pir, tahu, gula pasir, mentega, dan putih telur rebus tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan karena kandungan patinya rendah atau tidak ada. Nah, kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa bahan makanan seperti minyak makan, susu, santan, kacang tanah, mentega, dan kemiri terbukti mengandung lemak karena meninggalkan noda transparan pada kertas coklat. Sedangkan pepaya, singkong, talas, wortel, dan seledri tidak menunjukkan noda transparan yang jelas sehingga kandungan lemaknya rendah atau sangat sedikit. Dari percobaan ini kita dapat mengetahui bahwa kandungan lemak pada setiap makanan berbeda-beda. Lemak memang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi dan pelindung organ, tetapi konsumsinya harus tetap seimbang agar kesehatan tubuh pencernaan dalam tubuh manusia itu ada 6. Yang pertama, mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan yang terakhir anus. Sehari-hari gerak terbagi menjadi 2, yaitu ada gerak GLB dan gerak GLBB. Berikut pengertian dari gerak GLB dan gerak GLBB. Gerak lurus beraturan atau biasa disebut GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan kecepatan tetap dan lintasan lurus.
Contoh gerak lurus beraturan yaitu mobil berjalan lurus di jalan tol dengan kecepatan tetap atau konstan, misalnya 60 km per jam tanpa adanya percepatan. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut GLBB. GLBB adalah gerak dengan percepatan konstan atau tetap. Contoh gerak GLBB adalah sebuah mobil mulai dari keadaan diam dan dipercepat secara konstan. Yang pertama, pada lintasan datar, mobil melaju dengan kecepatan 2,48 detik. Yang kedua, pada lintasan dengan tinggi 2 cm, mobil melaju dengan kecepatan 1,43 detik. Yang ketiga, pada lintasan dengan tinggi 4 cm, mobil melaju dengan kecepatan 1 detik. Dapat disimpulkan pada lintasan pertama menunjukkan gerak GLB atau gerak lurus beraturan. Pada lintasan dengan tinggi 2 cm dan tinggi 4 cm menunjukkan gerak GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pesawat sederhana yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia, yaitu ada gerobak roda 1. Nah, untuk baknya itu menunjukkan titik beban, untuk tegangan menunjukkan titik kuasa, dan pada roda menunjukkan titik tumpu. Dalam aktivitas sehari-hari, gerobak roda 1 sangat membantu pekerjaan manusia, dan tali. Berikut kesimpulan yang dapat saya ambil setelah melakukan percobaan. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah getar dengan rambatannya, di mana gelombang transversal arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, sedangkan gelombang longitudinal arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Saya akan melakukan percobaan tentang pemantulan cahaya. Praktikum ini bertujuan untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, mengetahui sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, serta memahami cara menentukan fokus pada cermin cekung dan lensa cembung. Ada kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu 1. Cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantul berbentuk datar, sifat bayangan maya, tegak, dan sama besar. Yang kedua, benda yang berada di depan cermin cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin, serta akan memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Ketiga, cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan bayangan. Cermin cekung disebut cermin positif karena fokus dan jari-jarinya positif atau di depan cermin. Praktikum tentang penentuan jarak fokus lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menentukan jarak titik api atau fokus lensa cembung. Yang kedua, menentukan kekuatan lensa cembung. Yang ketiga, menentukan jarak titik api cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan hingga menemukan titik fokus yang akurat. Kesimpulan dari praktikum ini, pada lensa cembung, semakin jauh posisi benda dari lensa, jarak bayangan cenderung berkurang. Yang kedua, bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan terbalik. Yang ketiga, perubahan jarak benda mempengaruhi ukuran. Kesimpulan, pada cermin cekung, yaitu yang pertama, bayangan yang terbentuk nyata dan terbalik. Yang kedua, ketika benda mendekati titik fokus, bayangan tampak semakin besar. Yang ketiga, ketika benda menjauhi cermin, bayangan tampak semakin kecil. Pada video kali ini, saya akan melakukan tugas praktikum modul 8 kelistrikan kegiatan praktikum 1, yaitu percobaan muatan listrik. Dengan tujuan 1. Menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. 2. Memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang terjadi yaitu tarik-menarik. Selanjutnya di sini saya akan menggosokkan kedua bola menggunakan kain nilon dan nilon. Yang terjadi yaitu adalah tolak-menolak.